Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Ada satu ilmu yang diyakini memiliki kemampuan. Nah, para saudaraku, kemampuan ini tentunya sangat luar biasa dan ekstrim, yaitu untuk melumpuhkan lawan dengan sekali hentakan saja. Coba bayangkan, hanya dengan hentakan saja bahkan dapat digunakan untuk pengobatan. Yang lebih menarik ilmu ini dapat dipelajari tanpa harus berpuasa. Baik itu muslim maupun non-muslim bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, sungguh luar biasa bukan para saudaraku? Para pengamal ilmu ini mengutarakan mampu mengalahkan musuh dengan mudah. Bahkan ketika mereka dalam emosi tinggi si lawan tersebut. Sehingga dengan satu pukulan saja, lawan dapat terkapar dan terpental dengan sendirinya. Bahkan bagi lawan yang mempunyai emosi yang meledak-ledak, bisa muntah darah para saudaraku. Nah, hati-hatilah menggunakannya Dan para saudaraku, tentunya tubuh mereka si lawan seakan-akan merasakan aliran listrik dengan tegangan yang tinggi yang membuat mereka pingsan. Menguasai ilmu ini seperti memiliki aliran listrik dalam tubuh yang bisa digunakan untuk melumpuhkan musuh. Nah, para saudaraku, ilmu geledek rosol ini dianggap sebagai ilmu terlarang sejatinya. Ilmu ini juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan sentuhan jari saudara. Bayangkan saudara dengan sentuhan jari saja bisa menyembuhkan segala macam penyakit di saat terdesak maupun saat santai. Selain saudara mempunyai kemampuan kanuragan tinggi, saudara juga bisa mengobati orang lain. Begitu sempurnanya ilmu ini, tidak rugi bila diamalkan. Nah, para saudaraku, kita akan melihat lebih dalam tentang bagaimana menguasai ilmu ini Ada beberapa amalan yang perlu saudara baca, karena di dalam amalan tersebut adalah kunci untuk membuka pintu ilmu ini. Nah, inilah kunci gerbang untuk membuka kekuatan tersebut. Yang pertama, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khawata illa Nabi Muhammad sebelah kananku. Nah, para saudaraku, caranya yaitu bacalah satu kali sambil saudara menahan nafas. Tarik nafas saudara, baca amalan tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu kita tiupkan ke arah jari-jari tangan kanan saudara. 5 jari tangan kanan saudara ditiupkan perlahan-lahan, halus seperti ini. Ditiup secara merata jari 5 tersebut. Setelah itu gunakan tangan kiri untuk mengusap jari-jari tangan kanan sebanyak 3 kali. Tangan yang sebelah kiri kita usapkan ke arah tangan sebelah kanan. Diusap seperti biasa saja. Nah, setelah selesai, yang kedua, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah quwata illa Nabi Muhammad sebelah kiriku. Nah, para saudaraku, bacalah amalan ini sebanyak 1 kali sambil menahan nafas. Tarik nafas, baca amalannya sebanyak 1 kali. Lalu setelah itu kita tiupkan ke jari-jari tangan sebelah kiri kita 5 jari ditiupkan dengan cara yang sama, halus dan panjang ditiup secara merata. Setelah itu para saudaraku, lalu gunakan tangan sebelah kanan kita untuk mengusap-usap
jari-jari tangan kiri ya sebanyak 3 kali. Jadi setiap jari di tangan kiri kita usap memakai tangan kanan kita ya. Nah, diusap sebanyak 3 kali sampai merata. Yang ketiga ya, lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, para saudaraku, bacalah amalan ini sebanyak 1 kali dengan cara yang sama ya. Dibaca sebanyak 1 kali sambil kita menahan nafas ya. Lalu hembuskan nafas tersebut, lalu kita tiupkan kedua jari-jari tangan kanan dan kiri kita. Jadi para saudaraku ya, di kedua tangan kita ya, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri ya, saling mengusap satu sama lain ya. Jadi tangan sebelah kanan kita usapkan ke tangan sebelah kiri di jari-jari. Begitu pula tangan kiri kita usapkan setiap jari-jari di tangan sebelah kanan. Jadi saling mengusap satu sama lain ya. Diusap secara merata sebanyak 3 kali saja. Nah, para saudaraku, ritual ilmu ini sudah selesai. Lalu bacalah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Bagi non-muslim tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, setelah saudara melakukan amalan tersebut, lalu pertanyaannya, ya, amalan ini dibaca setiap hari apakah? Nah, para saudaraku, amalan tersebut ya harus dibaca setiap kali saudara akan bangun tidur. Setiap saudara bangun tidur ya, dimanapun saudara berada, baik itu siang atau malam hari ya, intinya saat saudara bangun tidur, amalan ini baru dibaca. Nah, pada intinya ilmu ini dibaca saat saudara baru bangun tidur ya. Dan amalan ini juga penting untuk dibaca ketika saudara bangun tidur sejenak. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri saudara untuk menguasai ilmu kekuatan geledek roso tersebut. Nah, jika saudara ingin menggunakan ilmu ini untuk berperang atau menghadapi situasi yang genting, saudara hanya perlu mengaktifkannya dengan niat saja. Ilmu ini akan otomatis bekerja dengan sendirinya ya, memberikan saudara gerakan-gerakan refleks yang luar biasa. Musuh saudara akan terkejut dan kocar-kacir dengan pukulan dan hentakan maut yang saudara lakukan. Nah, begitu besar manfaatnya para saudaraku. Dan selain itu juga, jika saudara ingin menggunakan ilmu ini untuk pengobatan, maka bacalah amalan dengan cara menahan nafas ya. Dibaca amalan tersebut ya, ketiga-tiganya dibaca sebanyak 3 kali saja. Nah, setelah selesai, lalu hembuskan napas saudara pelan-pelan ya, secara halus dan panjang. Lalu usapkan ya tangan saudara atau jari saudara ke arah tubuh yang sakit tersebut. Lakukan dengan keyakinan dan hasilnya bisa sangat memuaskan. Setelah saudara melihat video ini, langsung praktekkan saja untuk mengobati orang yang sakit. Nah, saudara hanya perlu menyentuh atau mentransfer energi kekuatan ilmu ini ke tubuh pasien ya. Bisa disentuh maupun saudara menyentuh, bisa diusapkan atau dipijat pelan-pelan ke arah pasien tersebut. Sehingga seketika itu juga si pasien akan merasakan begitu ringannya tubuhnya. Nah, para saudaraku, begitu luar biasanya ilmu ini ya, sangat rugi bila tidak mengamalkannya. Jadi saudara selain mendapatkan perlindungan diri dan kanuragan tinggi para saudaraku, juga mendapatkan ilmu pengobatan secara besar manfaatnya. Bisa untuk membantu orang lain, baik itu diri sendiri, tetangga, maupun keluarga kita. Nah, saudara, silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat dimanapun saudara berada.
Gunakanlah ilmu ini dengan penuh bijaksana. Hindari penggunaan sembarangan yang dapat menyebabkan bahaya dan celaka. Selain itu, selalu tingkatkan kesabaran dalam menggunakan ilmu ini agar tidak disalahgunakan. Dengan keyakinan dan penggunaan yang bijaksana, maka ilmu ini dapat menjadi alat yang kuat untuk melindungi dan menyembuhkan. Dan demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dimanapun saudara berada. Silakan diamalkan bagi saudara yang membutuhkan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang mengesampingkan keselamatan. Dan ikutin terus channel kami setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.